Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo, selamat pagi Smart People. Quarter News edisi Senin 25 Januari 2021 kembali hadir. Menemani aktivitas pagi Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya, siaran ini akan kami tayangkan secara live di Instagram dan Facebook fanpage di First State Futures Official. Bersama saya, Wenda Kertajanggi, inilah Quarter News selengkapnya. Selama sepekan terakhir, banyak peristiwa mancanegara dan peristiwa dalam negeri yang menjadi perhatian kita semua. Untuk mengawali Quarter News kali ini, kita akan mulai dari berita mancanegara. Minggu lalu fokus dunia tertuju ke pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46. Dunia berharap Presiden baru Amerika ini akan membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik bagi dunia. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan analis dari First State Futures, Ibu Teti Asmariati. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu Teti. Halo, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bu Teti? Baik, Mbak. Gimana di sana kabarnya? Saya juga baik, Ibu. Baik, kita langsung beralih ke pertanyaan yang pertama. Seperti yang kita ketahui, Joe Biden telah resmi dilantik menjadi Amerika ke-46. Hal ini membuat Joe Biden langsung membuat executive order. Bagaimana Bu Teti melihat hal tersebut? Dan bagaimana pula dampak terhadap negara-negara di dunia, Bu Teti? Iya, di awal pemerintahannya Joe Biden langsung menandatangani executive order di mana ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama yaitu penanganan masalah COVID di Amerika sendiri. Itu sudah terjadi sekitar 14,1 juta kasus di mana kurang lebih memakan korban jiwa sebanyak 276 orang. Jadi Joe Biden langsung mengembalikan keanggotaan Amerika itu sendiri ke Dewan Kesehatan Dunia yaitu WHO, di mana penanganan COVID ini sendiri langsung disalurkan alat-alat kesehatan, kemudian vaksin, kemudian melakukan tes untuk warga negara Amerika itu sendiri, dan pastinya protokol kesehatan yang diterapkan oleh Joe Biden itu sendiri yaitu pemakaian masker, kemudian menjaga jarak, dan penerapan 100 hari pemakaian masker. Kemudian yang kedua adalah masalah keanggotaan Amerika itu sendiri, yang mana tahun lalu Trump menarik diri dari perubahan iklim Paris 2015. Di sini Joe Biden kembali bergabung mengikut sertakan Amerika. Kemudian Joe Biden juga langsung mencabut izin pembangunan daripada Keystone, di mana pembangunan pipa XL ini begitu kontroversi, dan Keystone ini adalah simbol dari pertempuran perubahan iklim dan yang bahan bakarnya itu fosil. Yang ketiga adalah kesetaraan rasial, di mana Joe Biden langsung mencabut izin untuk memasuki Amerika terhadap negara-negara besar Muslim dan Afrika. Dan Joe Biden juga langsung membatalkan pembangunan daripada tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko, di mana Meksiko adalah negara yang berbatasan langsung dengan Amerika. Di mana Meksiko itu salah satu bagian dari negara Amerika Latin yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Dan di sini efeknya buat negara-negara, saya rasa masing-masing negara itu punya kepentingan dan kebijakan tersendiri di dalam hal tersebut. Dan yang saya paling ini mungkin Joe Biden akan memperbaiki hubungan dengan sekutu-sekutunya dan aliansi global. Mungkin dalam hal ini yang paling berpengaruh yaitu meminimalisir suhu politik dunia. Jadi seperti itu. Baik, lalu apa dampak pelantikan Joe Biden sebagai presiden terhadap pasar uang khususnya US dollar sebagai mata uang utama di dunia, Bu Teti? Iya,
Eh, Amerika sendiri itu menganut sistem dua kamar, jadi House of Representative di mana ada DPR dan Senat. Saat ini DPR itu menguasai pemerintahan karena sekarang DPR ini yang berkuasa adalah Partai Demokrat, di mana pada rezim Donald Trump itu sendiri Senat yang berkuasa dan dikuasai oleh Partai Republik. Dan dengan berkuasanya Partai Demokrat di seluruh alat politik negara adidaya tersebut dari Gedung Putih, kemudian DPR dan Senat, itu pastinya akan mempermudah untuk pencairan stimulus yang sudah dicanangkan oleh Joe Biden senilai kurang lebih 1,9 triliun. Dan dengan membanjirnya nanti stimulus tersebut di perekonomian Amerika, otomatis jumlah uang yang beredar itu bertambah. Pastinya akan membuat inflasi tingkat tinggi dan pelemahan terhadap nilai tukar dolar itu sendiri. Baik, dalam beberapa minggu terakhir harga emas dalam tren penurunan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh investor dan pelaku pasar, Bu Teti? Apakah sebaiknya wait and see atau melakukan buy-back emas begitu? Iya, jadi penurunan harga emas itu sendiri dari level fisikisnya di 1.900 per troy on dan hari ini berada di 1.855, itu dipicu oleh perkembangan positif kabar daripada vaksin virus itu sendiri. Jadi para pelaku pasar menilai positif akan perkembangan ekonomi dunia dan akhirnya kembali melirik saham-saham berisiko tinggi tapi juga dengan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian penurunan emas itu sendiri dipicu oleh penguatan dolar. Jadi dan dolar pun kenaikannya itu penguatannya dipicu oleh nilai dari hasil obligasi Amerika yang naik sekitar 1%. Jadi untuk stimulus sendiri yang akan direalisasikan masih menunggu pertemuan FOMC selanjutnya, kemungkinan nasabah para investor pelaku pasar itu wait and see. Jika nanti stimulus itu dicairkan senilai 1,9 triliun, kemungkinan para pelaku pasar akan kembali melirik aset aman seperti emas. Baik, untuk harga minyak mentah dunia dalam beberapa bulan terakhir ini dalam tren kenaikan dengan harga yang cukup tinggi. Nah ini apakah minyak mentah dunia masih layak untuk dikoleksi, Bu? Menurut saya dengan positifnya Arab Saudi itu memangkas produksi sebanyak 1 juta barrel per hari, kemudian otomatis peningkatan kebutuhan minyak itu semakin bertambah, di mana ada penambahan permintaan senilai 5,9 juta barrel per hari dan naik menjadi kurang lebih 95,9 juta barrel per hari. Dan juga stimulus ini pastinya akan menaikkan harga pasar dan untuk perkembangan juga vaksin-vaksin virus corona yang semakin efektif, saya rasa kebutuhan minyak nantinya akan semakin dibutuhkan dan pastinya masih memungkinkan untuk terjadinya kenaikan harga. Baik, lalu target minyak mentah dunia dalam waktu dekat ini berada di level berapa, Bu Teti? Kalau saya masih memperkirakan masih di 50-an dolar per barrel, ya 52, 53 dolar per barrel, Mbak. Oke, lalu bagaimana pergerakan pasar saham dan pasar komoditas selama sepekan ini, Bu Teti? Oke, jadi pengaruh pasar saham itu masih dipengaruhi oleh euforia pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika, di mana ini bisa dilihat dari kenaikan indeks saham Dow Jones Amerika yaitu senilai 31,88 dan indeks Dow Jones ini naik sekitar 1,90%. Dan juga Joe Biden telah menyiapkan pemotongan pajak dan Job Act itu naik sekitar 28% dari sebelumnya 21%. Dan untuk stimulus sendiri apabila terrealisasikan, kemungkinan pasar emas itu secara global akan mengalami kenaikan. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, apa saham dan komoditas yang direkomendasi bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Bu Teti?
Joe Biden sendiri itu memfokuskan energi green. Jadi otomatis ini memicu produksi kendaraan dengan tenaga listrik. Di sini yang sudah memproduksi kendaraan dengan tenaga listrik itu sendiri adalah Tesla. Jadi sekarang harganya di $844, itu kemungkinan masih bisa up di harga kurang lebih $950. Kemudian ada Apple juga dengan kecanggihannya. Apple juga bekerja sama dengan Hyundai yang akan memproduksi tahun 2022 kurang lebih 400.000 unit mobil listrik. Namun kabar terbaru mengatakan bahwa Hyundai tidak akan memproduksi mobil Apple Car tersebut, tetapi mengalihkan ke perusahaan Kia. Kemudian selain Apple itu ada juga Boeing yang di Dow Jones sendiri naik sekitar 4,4%. Dan juga ada Chevron, di mana kenaikan Chevron itu 2,7%. Chevron adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika yang saya rasa sahamnya masih naik karena pemangkasan produksi oil oleh Arab Saudi. Jadi bisa juga saham-saham kesehatan itu masih layak buat di recommended karena produksi vaksin yang terus berlanjut seperti Merck & Co, Johnson & Johnson, United Health. Jadi itu beberapa saham yang masih layak untuk diinvestasikan. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Teti untuk analisanya minggu ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis dari First State Futures, Ibu Teti Asmariati. Smart People, selanjutnya kita akan beralih ke berita dalam negeri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 185 bencana terjadi sejak 1 hingga 21 Januari 2021. Bencana alam ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan dikutip dari Antara, Kamis 21 Januari 2021, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Bapak Raditya Jati, merilis data yang menyatakan bahwa ada 127 kejadian banjir di beberapa wilayah tanah air, sedangkan tanah longsor ada 30 kejadian dan puting beliung 21 kejadian. Bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 5 kejadian dan gempa bumi 2 kejadian. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita semua di tengah kondisi bangsa yang sedang berjuang melawan COVID-19. Dari data yang dirilis oleh Satgas COVID-19 menunjukkan bahwa di Indonesia, angka yang terinfeksi hampir menyentuh 1 juta jiwa. Walaupun vaksin telah diberikan, tetapi masih butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Baik Smart People, selanjutnya kami berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Di hari Selasa 26 Januari untuk mata uang Australian Dollar ada CPI dan Trimmed Mean CPI. Lalu di hari Rabu 27 Januari untuk mata uang US Dollar ada FOMC Statement dan FOMC Press Conference. Lalu di hari Kamis 28 Januari untuk mata uang US Dollar ada Advance GDP. Demikian tadi Quarter News untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan Quarter News yang hadir setiap hari Senin jam 10 pagi hanya di live Instagram dan Facebook fanpage di First State Futures Official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali di channel YouTube First State Futures. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Wenda Kertajanggi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.